Oke, bab 4 yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dua variabel. Kelihatan Ibu udah share screen? Kelihatan, Bu. Jadi sebenarnya di bab 4 ini dipisah menjadi dua. Yang pertama itu pertidaksamaan linear kuadrat, bentuknya gabungan antara linear maupun kuadrat, dan yang kedua adalah kuadrat dengan kuadrat. Jadi ada dua bagian. Nah, bab materi kita kan sebenarnya pertidaksamaan linear kuadrat, dua variabel, dan kuadrat-kuadrat. Nah, yang linear kuadrat dan bersama yang pertama menggambar grafik. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian. Karena dia grafik berarti daerah. Nah, kalau kemarin aljabar biasanya dia himpunan penyelesaian karena dia berupa garis. Dan terakhir adalah menentukan persamaan. Menentukan persamaan itu misalkan jika diketahui grafiknya, tapi kalian menentukan persamaannya. Kebalikan dari menggambar grafik. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, ada materi prasyarat gitu. Materi prasyarat tetap akan kita bahas bagaimanapun meskipun udah pernah diajarkan di jenjang sebelumnya. Nah, materi prasyarat tersebut yaitu pertidaksamaan dua variabel, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Yang kedua, sistem pertidaksamaan. Kalau sistem artinya itu berarti dia lebih dari dua pertidaksamaannya. Nah, yang terakhir adalah persamaan kuadrat. Menggambar grafik persamaan kuadrat berarti kalian harus menentukan akar penyelesaian dan nilai diskriminan. Dan cara bersih. Kalau cara kotor biasanya dia itu yang ada di buku-buku maupun NBK maupun UTBK gitu. Nah, kalau daerah bersih, kita yang bersih, karena kalau kalian kan misalnya mengerjakannya pakai pensil atau pulpen yang warna di UNBK yang dipakai adalah cara kotor, yaitu daerah penyelesaian merupakan daerah yang diarsir oleh semua garisnya. Nah, setelah ada daerah penyelesaian itu ada dua cara menggambarnya. Yang pertama benar atau salah. Benar ini ketika kita udah diuji titik 0, uji titik 0,0, maka benar berarti arsirannya mendekati 0. Kalau salah, arsiran menjauhi 0. Kalau cara bersih berarti kebalikan dari cara kotor. Biar lebih gambar. Nah, menggambar grafik pertidaksamaan itu ada 5 langkah. Yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Itu berarti kita mensubstitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, setelah diperoleh titik potong tersebut, digambar ke dalam koordinat kartesius, kemudian menarik garis lurus di antara dua titik tersebut. Yang nomor 4, menentukan uji titik terhadap persamaan yang tadi, benar maupun salah. Yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian berdasarkan arsiran. Kita masuk linear dulu ya. Kelihatan, Bu. Ini tadi langkah-langkahnya. Nah, potong dengan sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Udah pernah kan? Kita spesifikasikan berarti X ditambah 3Y sama dengan 6. Y-nya 0. Berarti X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 6 artinya X-nya adalah 6. Nah, titik potong terhadap sumbu Y itu berarti kan X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan dapatnya berapa? Ketika X-nya 0, berarti Y-nya adalah 2. Nah, ketika X-nya 0, ini berarti titik koordinatnya adalah 6,0, sedangkan yang Y sama dengan 2, titik koordinatnya berapa? 2,0? 0,2. 0,2. Jangan terbalik.
Karena kalau menentukan titik koordinat itu berarti dia Y. X-nya adalah 0, Y-nya 2. Nah, kalau yang pertama tadi kan X-nya 6, Y-nya yang 0 gitu. Nah, sudah. Yang ketiga, menggambar titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Nanti kalau kalian menggambar karena di buku, ini gambar ibu pasti jelek garisnya. Pakai penggaris, usahakan pakai penggaris dan lurus. Nah, jarak di tiap titiknya itu harus sama. Jadi dari mulai titik pusatnya kan 0,0. Untuk yang mendatar adalah sumbu X, yang tegak berarti sumbu Y. Jarak antara 0 ke 1 pada sumbu X, 1 ke 2 itu juga harus sama antara 0 ke 1 ke Y, 1 ke 2 di Y gitu. Karena biasanya kalau di buku kalian kan gini, bukunya udah lurus. Nah, kalian mengambilnya tuh dari buku ini 1, 2. Nanti kalau yang mendata sumbu X-nya kalian baru pakai sentimeter, itu bukan akurat gitu. Pasti berbeda nanti titik keakuratannya. Nah, jadi usahakan kalau menggambar jarak antara 0 ke 1 pada sumbu Y itu juga sama antara 0 ke 1 pada sumbu X gitu. Oke, kalau udah X-nya kan ini 6, berarti ini dianggap sama tiap titiknya. Ini titik A yang pertama ini kita namai titik A. Yang kedua titik B kita namakan 0,2. Y-nya di 2, berarti ini adalah yang titik B. Kemudian tarik garis lurus yang melewati dua titik tersebut. Kan? Nah, yang nomor 4, menentukan uji titik terhadap persamaan. Menentukan uji titik, kita ambil uji titiknya 0. Jika dimasukkan nilai 0-nya, 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6, benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salah kan? Nah, kita mau pakai cara kotor dulu yang pertama, atau cara yang ada di buku-buku gitu ya. Kalau cara kotor tadi, nah, kalau cara kotor, kalau misalkan dia salah, berarti kan arsiran menjauhi 0 arsirannya. Berarti kita mau arsirnya ke sana. Ini 0 titik pusatnya menjauhi, berarti dia menjauh. Nah, cara mengarsirnya itu harus sama panjang. Dari mulai ujung yang kanan sampai ujung yang kiri itu sama panjang. Nah, karena cara kotor tadi, daerah penyelesaian merupakan daerah yang diarsir, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Coba kalau kita pakai cara yang bersih. Nanti kita latihan tapi tetap pakai cara yang bersih. Koordinat kartesiusnya tetap sama, yaitu di 2 dan juga 6. Sumbu mendatar sumbu X, tegaknya adalah sumbu Y. Kita tarik garis. Nah, karena dia salah, kalau salah kan tadi menggunakan cara bersih itu arsirannya mendekati 0. Berarti arsiran mendekati 0 itu artinya kita harus mengarsirnya melewati titik 0,0. Mengarsirnya harus melewati semua. Jangan sampai cuman gini. Kalau gini berarti ini juga termasuk daerah bersih yang kuadran keempat. Gitu. Jadi dia harus melewati semuanya agar kita tahu bahwa di situ bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaian adalah daerah yang di atas dari garis tersebut. Inilah daerah penyelesaiannya. Sampai sini ada pertanyaan? Grafik dari daerah penyelesaiannya gimana? Ini daerah penyelesaiannya. Berarti terakhirnya sampai digambar doang ya, Bu? Iya. Kalau daerah penyelesaian dia berupa daerah. Nah, kalau notasi yang matematika, itu yang biasanya kita menamakan dengan HP himpunan penyelesaian. File yang kemarin. X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6.
dan 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Berarti yang pertama adalah menentukan titik potongnya. Persamaannya ada 2, 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Titik potongnya kalian boleh pakai nanti kalau ulangan, boleh pakai coretan. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y, itu artinya X sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X, itu Y-nya adalah 0. Berarti ketika kita substitusikan nilai X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Y-nya adalah 3. Ketika kita masukkan Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 2. Nah, ini nanti titik A, ini yang kedua titik B, misalkan kita namakan 0,3, yang titik B-nya adalah 2, kita yang pertama pakai cara kotor dulu. Jaraknya adalah untuk X-nya 0, 1, 2. Yang pertama titik A-nya di 0,3, kemudian titik B di 2,0 menghubungkan dengan sebuah garis. Tapi ini garis lurus. Nah, uji titik yang pertama, uji titiknya berarti kita masukkan nilai nolnya, berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6, benar atau salah? Salah. Kalau cara kotor, salah tadi adalah menjauhi 0. Berarti menjauhi 0. Arsir. Mengarsinya lurus ya, jangan sampai kalian cuma gini. Dia lurus sama panjang. Dengan jarak yang sama. Kalau udah, sekarang garis yang kedua. Yaitu persamaannya tadi 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Oh iya, ini tadi nama garisnya adalah 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Garis yang kedua, berarti kita cari titik potongnya. Untuk X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 8. 8. Sekarang untuk ketika Y-nya 0, X-nya adalah 2. Kita ambil misalkan titik C-nya adalah 0,8 dan titik D-nya 2, sama ternyata. Nah, berarti titik C tadi 0,8. Nah, ini tadi juga titik B kebetulan sama dengan titik D, yaitu 2,0, kita tarik garis. Kemudian pakai uji titik, kalau uji titiknya masukkan ke persamaan, 4 dikali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 8, 0 lebih dari sama dengan 8 itu kan salah. Nah, karena salah berarti dia juga menjauhi 0. Melebihi arsir ya, kalau bisa karena dia melebihi dari garis koordinat sumbu X. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Tadi nama garisnya 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Berarti daerah penyelesaian karena kita pakai cara kotor, artinya daerah penyelesaian adalah daerah yang dilewati oleh kedua arsiran tersebut. Yaitu ini ya, yang dilewati yang warnanya merah sama orange. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Yang ini bukan, ini juga bukan. Karena dia cuma dilewati orange, yang ini cuma dilewati merah gitu. Nah, kalau kita pakai cara, kenapa kalau latihan pakai cara bersih agar dia lebih kelihatan. Sekarang kalau kita pakai cara yang bersih,
Nanti kalau menggambar tapi jangan kayak gini tiba-tiba ada 2, tiba-tiba ada 3. Tapi harus per jaraknya. Titik A, titik B. Yang kedua, yang pertama titik A, ini titik C. Ini titik D. Nah, garis yang pertama tadi 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Yang kedua 4x ditambah y lebih dari sama dengan 8. Nah, kalau dia cara bersih, kalau misalkan dia salah, berarti mendekati 0. Maka arsirannya adalah ke bawah. Arsiran ke bawah, jangan sampai kalian cuma gini. Nah, kalau arsirannya seperti ini, itu artinya kan kita pakai cara bersih, berarti ini juga termasuk daerah penyelesaian dong, padahal sebenarnya itu kan enggak gitu. Maka kalau mau arsir, usahakan dia melewati untuk semua bidang kartesiusnya gitu. Karena ini bukan daerah penyelesaian. Itu ya. Lebih dari garisnya. Nah, yang kedua, persamaannya juga salah. Kalau salah, berarti dia juga mendekati titik pusat 0,0. Kita pakai arsirannya yang berbeda. Nah, mengarsirnya berarti dia dilebihkan. Jangan hanya berhenti sampai sini, 2.0. Enggak, tapi dia memang harus lebih dari garisnya. Nah, kalau cara bersih, berarti kita tahu bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Inilah daerah penyelesaiannya. Ini juga termasuk daerah penyelesaian. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iya. Tampilannya aja yang beda. Kalau cara kotor tuh tampilannya daerah penyelesaian itu yang berantakan. Dalam artian dia yang diarsir oleh semua arsiran. Nah, kalau cara bersih berarti dia yang bersih. Tapi daerah penyelesaiannya tetap sama di sebelah sini kan. Kita sepakati ya, kalau latihan nanti pakai cara bersih, tapi nanti ketika kalian semesteran maupun ulangan, kalau itu pilihan ganda, pakai cara yang kotor. Kalau pilihan ganda di semesteran. Gitu ya. Karena agar kalian juga terbiasa nanti pas ulang, pas ujian-ujian dia pakai cara kotor. Yang ada di buku juga cara kotor. Gitu. Ya. Tapi hasil akhirnya tetap sama daerah penyelesaiannya. Untuk x ditambah y lebih dari sama dengan 4, y dikurangi x lebih dari sama dengan 4, x ditambah 1 lebih dari y lebih dari sama dengan 0. Berarti ini ada 4. Yang pertama kita cari titik potong pada sumbu x dan y-nya. X ditambah y lebih dari sama dengan 4. Ini x dan y. Ketika kita masukkan nilai x-nya 0, berarti y-nya berapa? 4. Ketika y-nya 0, berarti x-nya juga 4, sama ya. Nah, ini titik A-nya dapatnya 0,4, yang titik B-nya adalah 4,0. Tuliskan titik koordinat itu x dulu baru y. Persamaan yang kedua, y dikurangi x lebih dari sama dengan 4. Jangan terbalik nanti. X dengan y. Ketika kita masukkan x-nya 0, berarti y-nya adalah x-nya adalah 4 gitu ya. Nah, ketika kita masukkan y-nya 0, x-nya negatif 4 gitu. Ini coretannya misalkan kita masukkan y-nya 0, y dikurangi x sama dengan 4, kita ubah tandanya. Y-nya kan 0 dikurangi x sama dengan 4, berarti negatif x sama dengan 4. Nah, x di sini dia positif karena koordinatnya nanti positif, berarti x sama dengan negatif 4. Oke, nah yang pertidaksamaan yang ketiga sama keempat, dia udah dapat angka, berarti tidak perlu dicari titik potongnya. Kalau udah,
Kita gambar. Uji titik. Ini tadi nilai C-nya adalah 0,4, yang titik terakhirnya titik D-nya 0. Kalau diuji titik dapatnya gimana? 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4 itu salah ya. Uji titiknya 0 dikurangi 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4 juga salah. Udah, kita gambar. Pertama pakai cara yang kotor. Nah, di sini ini kan X-nya ada negatif 4, berarti usahakan kalau menggambar grafik negatif 4 sumbu X itu ada di sebelah kiri. Berarti ini X, sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X yang negatif, itu adalah yang pertama, titik A-nya 0,4, itu berarti di sini. Misalkan di sini. Yang B-nya adalah 4,0. Nah, digaris lurus antara A dengan B. Nah, kalau udah uji titiknya tadi kan dapatnya salah. Kalau cara kotor dia salah, berarti dia harus menjauhi 0. Berarti arsirannya ke atas. Garis yang kedua, itu pakai yang warna merah. Titik C-nya adalah 0,4, ini sama titik A dengan C-nya. Yang D-nya negatif 4,0, negatif berarti di sebelah kiri. Ini titik D. Tadi uji titiknya dapatnya 0 lebih dari sama dengan 4, itu salah. Kalau cara kotor, salah, dia menjauhi 0. Ini 0 berarti dia menjauhi. Arahnya ke sana. Nah, persamaan yang ketiga ini kan untuk X tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan, X-nya adalah lebih dari negatif 1. Ya kan? Untuk X-nya negatif 1, ini berarti negatif 1. X-nya lebih dari negatif 1 berarti bisa berapa? 0, 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. 2 dan 3 gitu ya. Berarti kita tarik garis di 1 ini. Kalau cara kotor, X lebih dari 1 berarti ke arah sini. Sekarang kalau cara yang pertidaksamaan yang kedua yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y lebih dari sama dengan 0. Kotak tuh jadinya seperti ini, jadi kadang kayak kurang kelihatan kalau mau dipakai pas latihan. Gitu. Nah, daerah penyelesaian adalah daerah yang dilewati oleh kesemuanya. Berarti daerah yang dilewati oleh warna biru, merah, maupun hitam di atas ini ya. Di sini dia daerah penyelesaiannya. Sekarang kita bandingkan kalau kita pakai cara yang bersih. Titik C-nya, titik D. Nah, karena salah, kalau cara bersih berarti dia mendekati 0. Untuk titik yang B-nya tadi 4,0.
Karena salah, untuk yang cara bersih berarti dia juga mendekati 0. Nah, X lebih dari negatif 1. Kalau dimasukkan berarti 0 lebih dari negatif 1 kan benar. Kalau benar, cara bersih tadi menjauhi 0. Ini negatif 1. Dia menjauhi ya. Nah, yang terakhir, Y-nya lebih dari 0. Berarti ke arah bawah. Daerah yang penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah daerah yang di sini. Ini, kenapa di sini bukan daerah penyelesaian, ini daerah bersih. Kalau misalkan yang tadi Ibu bilang, kalau kalian mau arsirannya kurang, maka kejadiannya seperti ini. Berarti ini kan ada daerah yang bersih, daerah yang kosong. Padahal ini bukan daerah penyelesaian. Jadi Ibu harap kalau kalian mau arsir, silakan untuk lebih panjang. Itu ya. Agar tidak ada daerah yang kosong yang bisa disebut daerah penyelesaian. Karena daerah penyelesaian merupakan daerah yang bersih, berarti dia yang di atas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya benar, berarti kebalikannya Bu, ngasirnya Bu. Iya. Nanti yang PPT tadi Ibu share ke WA grup. Ini masih materi prasyarat ya, karena sebenarnya kita gambarnya nanti adalah parabola. Ntar istirahat terus jeda sambung lagi kan nggak enak. Jadi Ibu sekalian aja materi, nanti habis itu baru istirahat gitu ya. Latihannya kalian ngerjainnya luring. Itu ya, daripada berhenti nyambung lagi. Gak apa-apa? Oke. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Oke, itu soal selanjutnya tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat misalkan Y-nya lebih dari sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 15. Kalau seperti ini, sama langkahnya, yaitu tadi kan menentukan uji titik potong. Uji titik potong terhadap kalau negatif 2 ada, berarti dia tadi X ditambah 3 dan X dikurangi 5. Jadi nanti X satunya adalah negatif 3, X 2-nya adalah 5. Berarti kita dapat titik yang pertama, X, Y kan kalau titik, karena tadi Y-nya 0, berarti negatif 3,0. Titik yang kedua, B-nya adalah 5,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Berarti tadi kan persamaannya Y lebih dari sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 15. Ketika kita substitusikan X-nya 0, jadinya Y sama dengan negatif 15. Berarti Y-nya negatif 15. Kita dapat titik yang ketiga, yaitu titik C, adalah 0, negatif 15. 0-nya itu dari titik potong sumbu Y, 0, negatif 15. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah rumusnya tadi negatif B per 2A. B-nya dapat dari mana? B itu lihat pertidaksamaannya, A itu koefisien atau angka di depan X pangkat 2. B-nya adalah angka di depan X atau koefisien X, yang terakhir adalah C merupakan konstan. Berarti B-nya kan negatif 2. Negatif 2 dibagi 2, A-nya kalau nggak ada angka berarti dia 1. Negatif kali negatif berarti positif, 2 dibagi 2, sumbu simetrinya adalah 1. Nah, kalau sudah dapat sumbu simetri, berarti kita mencari titik puncak. Titik puncak tadi adalah negatif B per 2A. Untuk titik X-nya, untuk yang titik Y-nya adalah D per negatif 4 kali A. D
D itu adalah diskriminan. Kita cari dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali AC. B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. 2 bukan 12. Dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 15. Hasilnya adalah 4 tambah 60. 4 ditambah 60 sama dengan 64. Berarti titik puncaknya adalah yang X nggak perlu dicari karena X-nya itu sama kayak sumbu simetri ya, yang atasnya negatif B per 2A, jadi langsung aja 1, D, D-nya itu 64. 16 bukan? Oke, benar. Berarti 1, negatif 16. Ini adalah titik yang keempat titik. Kalau sudah kita gambar. Kalau menggambar, lihat titik-titiknya. Ini adalah yang terbanyak adalah yang Y-nya sampai negatif 16. Berarti tekannya sampai ke bawah. Ini sumbu X. Yang mendata yang tegak sumbu Y. X-nya itu sampai 5. Titik yang pertama, titik A negatif 3,0, titik B-nya adalah 5,0. Ini tadi kan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Y-nya 0, kenapa? Karena dia pas di sumbu X, titik potongnya dapatnya ini. Yang kedua adalah titik C 0, negatif 15. Kalau anggap ini negatif 15 ya, nggak nyampe terkait. Nah, sumbu simetri itu berarti dia yang akan membagi dua. Menggambarnya pakai serius sih titik-titik. Nggak ada. Sumbu simetrinya ada di 1. Kayak garis putus-putus. Nah, titik puncaknya ada pada 1, negatif 16. Berarti di sini titik D-nya yaitu 1, negatif 16. Titik puncak maksimum. Nah, karena dia berupa persamaan kuadrat, berarti itu kurvanya berupa parabola, bukan segitiga, tapi ini agak berupa kurva melengkung. Yang melewati titik A, kemudian dilewati titik C, bukan garis lurus, tapi agak dimiringkan. Gitu. Bukan seperti ini, tapi itu melengkung kayak gini. Nah, ini dia gambar grafiknya. Gitu. Nah, karena dia 0 lebih dari, kita masukkan uji titiknya. 0,0. 0 Y lebih dari sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 15. Itu artinya 0 lebih dari sama dengan negatif 15. Ini benar. Kalau benar, cara bersih, itu berarti dia yang di luarnya yang diarsir. Berarti kalau cara bersih, yang diarsir yang di luar. Mengarsirnya bukan gini, di pinggir-pinggir. Y kurang dari sama dengan negatif. Nah, ini yang A-nya untuk negatif, 2X pangkat 2 tambah 4X ditambah 16. Kita cari titik potongnya. Titik potong pada sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 16. Berapa kalau difaktorkan? Berapa faktorannya? Dua X plus 8 bukan 2X plus 8, X minus 2 bukan. Berapa? Ini berarti karena dia negatif, ini di depannya juga ada negatif ya.
Berapa tadi negatifnya? Min 2x plus 8. Plus 8. X min Dengan? 2. Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Yaudah kita coba ya. Kita kembalikan bakal dapat persamaan tersebut enggak? Plus 2. Plus. Pembuktian ya. Jadi kalau kalian mencari akar-akar, oh ya kemarin tuh kayak yang pertidaksamaan, kalian mencari akar penyelesaiannya ada beberapa yang salah. Jadi sebelum kalian mengerjakan, coba dibuktikan kalau dapat persamaannya benar, baru dilanjutkan akar-akarnya. Negatif 2x dikalikan x, negatif 2x pangkat 2, negatif 2x dikali 2, negatif 4x, 8 kali x ditambah 8x, yang terakhir 8 kali 2. Sama dengan yang di atas. Kalau sama berarti itulah penyelesaian. Jadi tadi dapatnya negatif 2x ditambah 8 dengan x ditambah 2. Maka negatif 2x ditambah 8 sama dengan 0. Pindah ruas jadinya negatif 8. Jadinya x-nya sama dengan 4. Yang kedua, x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah negatif 2. Berarti kita dapat titik A yang pertama 4,0 karena tadi titik potongnya terhadap sumbu sumbu X Y-nya sama dengan 0. Y-nya negatif 2, kemudian titik potong terhadap sumbu Y atau dengan X sama dengan 0. Berarti Y-nya negatif 2X pangkat 2 tambah 4X ditambah 16. Kalau X-nya 0 berarti dapat ya Y-nya sama dengan 16. Berarti titik potongnya yang ketiga, C-nya adalah 0,16. X-nya 0, Y-nya 16. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya, rumusnya tadi, negatif B per 2A. B-nya 4, B itu depan X, dibagi dengan 2, A-nya itu negatif 2, tetap cantumkan tanda negatifnya. Negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan 1. Berarti titik puncaknya nanti, ini titik D-nya 1, kita cari D. B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 kali 16. Berapa? 64. Iya, benar. Ibu, A-nya min 2 bukan? Apa? Iya, A-nya negatif 2. Oh iya, A-nya negatif 2. Berarti ditambah 8 kali 16 berapa? 124. Berapa? 128. 128. 128 ditambah 16. 144. Nah, tadi untuk yang sumbu Y-nya itu kan yang titik Y-nya D dibagi negatif 4A. Berarti 144 dibagi negatif 4, A-nya negatif 2. 144 dibagi 8. 1. 18. Berarti titik D-nya 1 dengan 18. Udah dapat semuanya, kita uji. Kita gambar. Titik X, Y-nya sampai 16 berarti ya, yang ke C, oh sampai 18. Ya bisa lurus. Tapi gambar ibu jangan ditiru, ntar kalian gambarnya benar-benar jaraknya sama ya per sentimeter. Oke. Ini negatif 2, titik A-nya 4. Titik A. Titik B-nya negatif 2,0. Titik C-nya 0 sampai 16.
titik C. Titik D-nya 1, titik D 1 sampai 18. 1 ini berarti dia sumbu simetrinya ya. Karena 1 di sumbu simetri kita kasih garis putus-putus. Menandakan bahwa disitulah dia sumbu simetrinya yang antara kanan sama kiri dia nanti sama. Kemudian 18. Anggap 18. Berarti di sini titik D atau titik puncaknya. Nah, tadi udah Ibu bilang bahwa jika A-nya itu negatif, A-nya kan ini depan X pangkat 2-nya negatif 2. Karena A-nya kurang dari 0, dia negatif, maka kurvanya nanti dia menghadapnya terbuka ke bawah. Berarti disambungkan. Melengkung ya, bukan garis lurus. Jangan pakai penggaris kalau gambar kuadrat. Oh, nggak melewati 4. Anggap melewati 4. Nah, kalau udah kita uji titiknya. Uji titiknya 0 kurang dari negatif 2 kalau dimasukkan kuadrat 0. 0 tambah 16. 0 kecil dari 16, berarti dia benar. Berarti daerah penyelesaiannya adalah, kalau cara bersih, dia benar, berarti dia yang diarsir adalah yang menjauhi 0. Berarti dia yang di luar, berarti daerah penyelesaiannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Diarsirnya nanti dia di luarnya. Garis lurus boleh miring, yang penting dia sama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang tadi udah disebutkan bahwa kita akan menggambar sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Untuk yang kuadrat-kuadrat kita bahas minggu depan. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 18. Ini lagi nge-zoom mah. Komentar aja mah makan mah. Coloring aja. Oke. Jadi ini materi yang terakhir yaitu linear dan kuadrat. Untuk hari ini maksudnya. Kalau dia kita cari persamaan yang pertama, Y-nya lebih dari sama dengan 2X ditambah 2. Nah, titik potongnya, titik potong terhadap sumbu Y maupun X. Ini aja biar kelihatan ya. Kalian boleh pakai coretan. Ketika kita masukkan titik X-nya 0, Y-nya adalah 2. Ketika kita masukkan Y-nya 0, X-nya berapa? -1. Ya, kita coba ya. Y 2X ditambah 2. Kalau X, Y-nya yang 0 sama dengan 2X ditambah 2. Kita pindah ruas. 2X sama dengan negatif 2. Berarti X-nya adalah negatif 1. Titik yang pertama 0,2. Titik yang B-nya adalah negatif 1,6. Udah, yang kedua, persamaan kuadratnya tadi, dia lebih dari sama dengan X pangkat. Ini aja nggak kelihatan. Berarti titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Persamaannya X tambah kuadrat tambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, jadi akar-akarnya adalah X plus 6, X min 3. Oke, ya. X ditambah 6 dengan X dikurangi 3. Jadi X yang pertama nanti negatif 6, X yang keduanya adalah 3. Titik A yang pertama, ini udah A dan B, berarti kita ambil titik C, misalkan negatif 6,0, titik D-nya 3,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0,
berarti udah bisa diketahui bahwa nanti dapatnya berapa. Y sama dengan 0,2 ditambah 3 kali 0 dikurangi 18. Berarti Y-nya adalah negatif 18. Titik E-nya itu 0, negatif 18. Nah, udah kita cari sumbu simetri. Tapi kalau mencari sumbu simetri kan sama kayak titik puncak. Kita cari salah satunya aja. Titik puncak yaitu negatif B per 2A. B-nya tadi 3 ya. Per 2 dikali 1. Yaitu negatif. Oh, pecahan ternyata. 3 per 2 nanti berarti negatif 1,5 di antara negatif 1 sama negatif 2. Nah, kemudian kita cari D-nya. B pangkat 2 dikurangi 4AC. B-nya 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1. Kali C-nya negatif 18. 18 kali 4 72. Berarti D-nya adalah 81. Ya, benar. Nah, berarti untuk yang titik Y-nya dapatnya adalah D dibagi negatif 4A. Jadi 81 dibagi negatif 4 dikali 1. Pecahan ini nanti. Negatif 21/4. Kalau udah kita gambar. Karena Y-nya yang lebih banyak negatif, berarti X dengan Y. Titik A 0,2. Titik B-nya 0,-1. Kemudian titik C-nya 0,-6. Tunggu, ada yang salah. 0,2 itu di mana? Die. Y kan? Iya. Berarti karena 0,2, 2-nya di Y, berarti titik A-nya di sini. Nah, yang B-nya negatif 1, berarti di sini. Negatif 1. Kita gabungkan kedua titik. Ini karena dia persamaan yang pertama kan berupa garis lurus, bukan persamaan kuadrat. Berarti dia hanya garis lurus menghubungkan dua titik tersebut. Nah, baru yang persamaan kedua, kita ini kasih nama garisnya yaitu Y lebih dari 2X ditambah 2. Nah, baru yang kedua, titik C-nya 0,-6. Negatif 6,0. Yang ketiganya 3,0. Kemudian titik E-nya 0,-18. Taruhlah di sini. Titik E. Sumbu simetri tadi dari titik puncak dapatnya ini sumbu simetrinya ya. X. Negatif 3 per 2 itu di antara negatif 1 sama negatif 2. Tuh, dia akan membagi sama rata. Kemudian titik puncaknya di negatif 20,1. Misalkan di sini ya. Negatif 20/4 berarti di sini. Kita hubungkan semua titik. Dia berupa garis lengkung kalau yang kurva. Nah, kita mau mengarsir. Kita karena latihan pakai daerah bersih, berarti nanti daerah penyelesaian merupakan daerah yang bersih. Uji titiknya 0. Tadi Y lebih dari sama dengan 2X ditambah 2. Berarti 0 lebih dari sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. 0 lebih dari sama dengan 2. Salah. Nah, kalau salah tadi kalau pakai cara yang bersih, salah dia berarti mendekati ke 0. Kalau mengarsir misalkan melebihi dari kurva. Kalau nggak melebihi dari kurva, itu berarti kalau daerahnya kosong dianggap daerah penyelesaian. Nah, yang kedua, uji titiknya untuk persamaan kuadratnya.
0 lebih dari sama dengan 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 18. Benar atau salah? Benar ya. Atau yang diarsir yang di luar. Ibu ambil warna. Nah, kalau menggaris arsir, dia harus sampai pada batas garisnya. Berarti daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih, karena kita pakai cara bersih, berarti daerah penyelesaian daerah yang di atas garis tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan?